malam. Shalom, selamat malam. Shalom. Shalom, selamat malam. Inilah sesi-sesi pembuktian shalom yang sesungguhnya. Tidak bisa di make up karena kebetulan kita sudah belajar materinya. Jadi akhirnya benar-benar ketika kita bilang shalom itu sungguh-sungguh kita bilang shalom, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih itu adakah keadaan di mana saya tidak bisa bilang shalom? Ada nggak keadaan di mana kita tidak bisa bilang shalom? Atau ada nggak keadaan di mana orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya, yaitu orang yang mengikut Yesus tidak bisa bilang shalom? Dari materi yang kita sudah sama-sama, yaitu kebenaran firman Tuhan mengenai rancangan Allah, yaitu rancangan damai sejahtera, tidak akan mungkin kan? Ya, tidak akan mungkin. Kenapa? Engkau dan saya, ya, dibeli dan lunas dibayar oleh darah Yesus. Amin, saudara. Wah, luar biasa. Ya, sambil saya ngomong ini, saudara harus catat karena kayaknya otak saya penuh dengan soal-soal kuis. Ya, ya betul. Karena apa? Karena apa, saudara? Wow, Allah mengutus dia, Yesus dalam daging, saudara. Wah, itu luar biasa. Sehingga di dalam daging itu, saudara, kutuk atau istilahnya tuntutan terhadap perintah dan ketetapan Taurat itu ditanggungkan di dalam daging. Kenapa di dalam daging? Karena yang buat dosa itu daging itu. Ya. Wah, jadi jelas-jelas rumusnya kenapa dosamu tidak diperhitungkan lagi pelanggarannya gitu ya. Dosamu atau pelanggaranmu tidak lagi diperhitungkan karena memang ada caranya. Ada caranya. Allah utus Yesus dalam daging. Yang oleh daging menjadi dosa, katanya begitu, saudara. Supaya semua tuntutan, saudara, you bohong ya, you fitnah ya, you mencuri ya, you zina ya, you macam-macam, you bersaksi dusta ya. Itu tuntutan. Nah, ini pendakwa ngomong begitu. Tapi Yesus bilang, semua tuntutan itu sudah ditanggungkan. Itu ya. Dalam Roma 8 ayat 4 itu dikatakan digenapi. Sudah digenapi. Nah, saudara, sudah digenapi. Ya, di dalam Yesus. Bagi orang-orang yang apa, saudara? Hidup apa? Hidup. Ada loh syaratnya. Bagi orang yang hidup Di dalam Kristus. Ya, Berkenan padanya. itu Oleh apa itu? Hidup dalam Kristus, Oleh hidup iman. berkenan itu apa maksudnya? Hidup oleh iman Taat. itu apa maksudnya? Hidup taat Taat. itu apa maksudnya? Hidup berkenan. Melakukan firman Tuhan. Berkenan itu apa maksudnya? Hidup di Melakukan dalamnya. firman Tuhan. Apa Pak Denny? Mau menderita Hidup di bersama dalamnya. Yesus. Mau menderita itu apa maksudnya? Hidup di dalam Kristus di dalamnya. Hidup di dalam Kristus, di dalamnya itu apa maksudnya? Melakukan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan itu maksudnya apa? Tidak menuruti keinginan daging. Siapa itu? Iya, tidak menurunkan itu. Ya, Siapa benar. itu? Tidak menuruti keinginan daging, siapa? Elsa ya? Iya. Iya, Bapak. Ya, itu benar. kan, coba kan baca kan Roma 8, Ya, ya. Roma 8 ayat 4 itu kan. Oh, iya. Bagi nih ya, jadi tahu nggak yang tidak, jadi ada Tidak syaratnya, menuruti. saudara, bagi mereka yang tidak menuruti keinginan daging, tapi menuruti keinginan roh. Atau tidak hidup oleh daging, tapi hidup oleh roh. Jadi ada tuh ekornya tuh. Ya, ya. Dan saudara dan saya, apakah ada di antara saudara dan saya ini yang pengen hidup menurut daging? Enggak. Ada, saudara, pasti nggak ada. Kita ingin hidup dipimpin seirama, ya, dengan Roh Kudus, ya, pasti itu. Tapi ya seperti kita bahas terakhir tadi malam ya, Paulus sendiri gitu, benar-benar apa istilahnya ya, saudara ya, sampai bilang aku ini manusia celaka gitu. Apakah yang harus kuperbuat? Gitu. Artinya dia dalam satu keadaan di mana apa? Dilema, saudara. Dilema, ya. Memang dilema. Karena dilema ini, saudara, benar nggak?
Saudara pasti rasakan gitu kan. Dilema tuh di dalam apa? Di dalam kemah yang fana ini, dalam tubuh yang hina ini kan. Ya, kemah yang sementara ini. Memang keadaannya begitu. Itu realitas kehidupan. Realitas kehidupan. Jadi di dalam rohmu, Roh Kudus, keinginannya adalah hidup dan damai sejahtera. Roma 8 ayat 6. Tapi keinginan daging ingin selalu ke maut. Tapi sebelum maut, apa katanya? Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Jadi nggak langsung maut. Maut itu mati kalau orang Bandung. Ya, nggak langsung maut. Tapi apa dulu? Dicuri perhatiannya dulu. Namanya dicuri, iblis datang bilang nggak kalau curi? Nggak, saudara. Ya, saudara digeser saja sedikit dengan cara-cara yang ya palsu namanya. Makanya kemarin kita nyanyi ya, dari kepalsuan dunia, ya, dari kepalsuan, ya, digeser jadi seolah-olah. Makanya saudara tahu nggak? Yesus bilang damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang dunia berikan kepadamu. Artinya dunia bisa kasih dong ya. Dia hanya bilang tidak seperti yang dunia bisa berikan. Jadi rupanya damai dari dunia ada juga rupanya. Tapi damai yang dari rancangannya Allah itu adalah Damai sejahtera. Damai sejahtera. Yaitu rancangan damai sejahtera yang adalah hidup penuh harapan. sebelum itu damai sejahtera yang adalah rancangan damai sejahteranya Allah itu bagaimana? Mendatangkan. Ya, rancangan damai sejahteranya Allah itu satu-satunya adalah di dalam Yesus. Oh, dalam Yesus. Kita harus selalu punya, nggak bisa tuh ke arah manapun. Mau dibawa kemanapun tuh nggak dapet. Mau dibawa ke Taurat saja, Taurat tidak bisa membenarkan. Ngerti kan itu ya? Hanya di dalam Yesus. Makanya Efesus 2 ayat. Ini kayak ngulang-ngulang jawaban nih. Nah, ini jadi apa? Dialah damai sejahtera kita. Kan gitu kan? Ya. Kristuslah damai sejahtera kita. Nah, tadi kan tuh ya kita coba ya. hanya Kristus tempat kita ya, tempat kita dapat menemukan damai sejahtera. Baik itu melihat bagaimana Dia mendamaikan ya kita dengan Allah, gitu kan? Dunia dengan Allah. Ataupun apa? Dalam membawa kesentosaan dan ketenangan batin ya, karena Dia mengutus Roh Allah yang kudus, kan? Gitu ya. Di dalam namanya Allah mengutus Roh Kudus. Supaya apa, saudara dan saya mengalami ketenangan, kesentosaan batin, ya kan? Dan satu yang terakhir, damai yang diberikan itu sangat besar, agung, mulia, harganya tinggi. Kenapa? Tidak hanya di sini, ya. Surat Paulus kepada jemaat di Korintus katakan, kalau nih kita ya hanya melabuhkan diri kita ini ya, mempercayakan diri ini kepada Kristus di bumi ini saja, kita itu manusia yang malang. Kenapa? Ini sementara. Yang sesungguhnya adalah dunia yang akan datang. Ya kan? Itulah damai sejahtera yang sangat besar. Kenapa? Akan ada tempat di mana apa? Di mana sungguh-sungguh kedamaian itu adalah atmosfer di mana kita ada. Ya. Penderitaan yang disebut semak bulus dan rumput duri itu tidak ada, saudara. Ya, tidak ada lagi kedukaan dan air mata, tidak ada lagi. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, realitas dalam hidup kita sehari-hari, ya tadi ada keinginan. Maka Paulus ya membawa dirinya melihat bahwa bagaimana saya harus bertindak. Ya. Dalam 1 Korintus 9 nih ya, ayat 27, saya flashback saudara ya, supaya saudara dalam menguji diri nanti melalui kuis itu bisa masih fresh gitu ya. Karena yang penting bukan kuisnya saudara, yang penting adalah pemahaman kita. Jadi kuis itu hanya proses. Bagaimana kita bisa mengingat, ketika kita ingat,
ya kita pakai itu menjadi senjata. Ya, senjata saudara, ya. Senjata ya. Kebenaran itu bisa menjadi senjata, saudara, yang harus miliki. Itu adalah proses gitu. Ini Zoom, kita kuis, itu sebenarnya hanya proses ya. Tapi intinya adalah kita dapat memakai itu menjadi senjata. Senjata apa? Senjata kebenaran ya. Oke. Di dalam 1 Korintus 9 ya, ayat 25 sampai 27 nih, saudara ya. Stop dulu. Ya. Saudara bisa lihat, yang sudah di sana bisa katakan amin. 1 Korintus 9 ayat 25 sampai 27. Dari 25 ya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka membuat demikian, mereka berbuat demikian untuk memperoleh satu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Jadi ada catatan bahwa setiap orang yang mengambil bagian dalam pertandingan, apa katanya? Menguasai dirinya dalam segala hal. Maka Paulus bilang, sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan. Aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Saudara bisa bayangkan? Jadi tidak gerasak-gerusuk, tidak tergesa-gesa, tidak sembarangan. Ya, tidak sembarang, tidak tanpa tujuan. Begitu kan? Ya, tetapi kata dia apa? Aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Jangan sampai aku sendiri ditolak. Ini dalam bahasa aslinya, saudara, dilempar atau tidak diperhitungkan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus menulis ini karena apa? Ketika kita datang pada Yesus, kita ini apa? Kita ini harus menyangkal diri. Kita bukan lagi sesungguhnya Kristus ya ada di dalam kita, ya. Jadi kita artinya apa? Berjalan dengan jalan atau agendanya Kristus, dan agendanya itu adalah apa? Perlombaan iman. Ya, perlombaan iman, udah pasti. Di dalam perlombaan iman ini, saudara, itu adalah suasananya adalah gelanggang pertandingan. Inilah dunia yang kita lewati, inilah dunia yang kita lalui. Gitu. Ini yang disebut padang gurun. Jadi nuansanya apa? Pertandingan. Sebuah pertandingan pasti ada apa, saudara? Kemenangan, ada lawan. Ada yang menang, ada yang kalah, betul sekali. Gitu. Pasti ada yang menang, ada yang kalah. Nah, makanya Paulus di dalam realitas hidup yang kita tahu ya, bahwa kita ada ya manusia batinnya yang sudah menjadi ciptaan baru nih. Sudah jadi ciptaan baru. Ya, itu ada di dalam apa? Kemah yang fana. Ini adalah satu pergulatan, wrestling. Ini pergulatan nih. Gitu, ya. Tadi malam kita udah bahas kan, yang baik yang kuingini tapi yang jahat yang ada padaku. Bahkan yang jahat yang kuperbuat. Gitu. Jadi ada apa? Makanya saudara tahu Roma pasal 8 ayat 19 sampai 23 berkata apa? Semua makhluk dengan rindu. Semua makhluk dengan rindu. Bahkan di ayat selanjutnya dikatakan, bahkan kita yang memiliki hak sulung roh, itu mengeluh dalam hati. Ingin semua ini kapan dapat terlewati dan terselesaikan. Karena ya benar, keadaannya seperti persis sama dengan keluhan-keluhannya Paulus. Ya, ya. Jadi di dalam melewatinya, saudara, ya tidak ada tempat yang apa, saudara? Tempat yang santai-santai. Pasti kita harus lewati dengan satu pertandingan. Nah, makanya dia katakan bahwa aku harus menguasai diriku. Katanya apa? Seluruhnya. Nah, dalam bahasa aslinya, saudara, ada dua arti. Ya, pertama adalah dia membiarkan tubuhnya itu, saudara, digembleng dengan sekeras-kerasnya sampai dapat menguasainya. Itu maksa diri intinya. Itu harus maksa diri. Pikirannya gitu ya. Yang kedua apa, saudara, artinya? Menyiksa tubuhnya atau menghajar tubuhnya sampai dapat memperhamba keinginannya itu. Ya. Jadi keinginan-keinginan yang tadi ini ya, saudara, yang katakan aku yang baik yang ku kehendaki, tapi yang jahat yang ku. Jadi ada keinginan ya yang menghantuinya gitu. Jadi dia memaksa diri, menguasai seluruhnya supaya
dapat mengendalikannya. Jadi setiap anak Tuhan harus, saudara apa? Harus jadi dominan atau mengendalikan itu. Nah, itu pertandingan kita seumur hidup. Ya, kita berusaha menguasai lidah, gitu misalnya, atau apa yang lainnya, saudara ya, kita pasti berbeda-beda, ya, dalam perjalanan rohaninya, ya. Dan itu adalah pergumulan, gitu, ya, pergumulan. Nah, kita harus terus memaksa diri ya untuk dapat memadamkan keinginan. Saudara, kalau kita dapat memadamkan itu, apa yang terjadi? Puasa tuh jadi nggak banyak mengomong kan, gitu. Mau ngomong juga rasanya lemes, jadi nggak ngomong. Gitu. Ya jadinya tenang kan, gitu. Ya batin jadi sentosa. Mau pergi kemana-mana nggak enak juga, lesu mukanya. Ya udah nggak kemana-mana jadinya. Ya bisa tenang loh. Jadi memang kelihatan sekali ya implikasinya ya. Bahkan saudara, Yesus sendiri tahu persis situasi itu. Ya sehingga saudara di dalam Matius 11 yang sangat terkenal gitu ya, itu dia katakan begini nih, saudara, kita baca ya. Pikullah kuk yang kupasang. Jadi dia tahu bahwa keadaannya itu sangat rentan ya. Ya, sangat rentan saudara. Sehingga dia bilang, pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ya, jadi caranya adalah ikutilah caraku, ya, pikullah gandar atau beban yang memang harus kau tanggung itu, ya, harus gitu. Bahkan saya tambahin ya, saudara, di ayat ke-30 itu katakan apa? Supaya apa katanya? Supaya kuk yang kupasang itu tuh rasanya enak dan bebanmu itu jadi ringan, gitu, ya. Itu tuh karena terasa gitu kan, terasa saudaranya. Maka kalau saudara lihat di Yohanes 6 itu, Yesus bilang kepada orang-orang yang mengikutinya, yang sudah dia kasih makan gitu ya, dia bilang, wah kamu itu sesungguhnya mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda. Jadi tanda di sini itu adalah ini tuh simeon atau pedoman, saudara. Pedomannya ini pikullah kuk gitu yang kupasang. Memang harus belajar gitu ya. Dan kuk yang kupasang atau bicara ini itu bicara apa, saudara? Mengenai apa yang diperintahkan oleh Yesus ya kepada mereka. Jadi Yesus katakan, ikutlah aku ya. Apa caranya ngikut Yesus? Ada yang tahu? Menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Yesus. Ya, jadi menyangkal diri itu artinya apa? Diriku bukan aku lagi, ya kan? Kita sudah dibeli dan lunas dibayar. Agenda-agenda, ya. Tapi apa? Tapi kan masih ada dalam tubuh yang punya naluri manusiawi. Nah, itu kita harus padamkan. Ya, makanya kita harus padamkan. Memadamkan itu memang tidak sampai hilang, saudara, tapi coba padamkan. Gitu ya. Memadamkan keinginan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, itu salah satunya, saudara. Sangkal diri. Dan kemudian apa katanya? Pikullah salib. Pikul salib itu, saudara ya, dalam bahasa aslinya itu gini loh. Pertontonkan bahwa kau benar-benar bukan kau lagi. Kalau kau pernah terlalu mudah untuk saudara? Apalah contohnya ya? Apa yang kita biasa buat yang menyakiti sesama, menyakiti Tuhan. Nah, kalau terbiasa, pertontonkan bahwa kau tidak begitu lagi. Kau sudah menciptaan baru. Kau sudah menjadi karakter baru di dalam Kristus. Itu namanya memikul salib, saudara. Ya. Jadi saudara tahu pikul salib itu kan via dolorosa. Yesus yang harus pikul tuh. Mempertontonkan bahwa memang harus dipertontonkan. Itu maksud kenapa saudara pikul salib. Kasih tahu kepada orang bahwa you are not your own any longer. Jadi kamu bukan kamu lagi gitu. Ya. Nah, tetapi apa? Buah-buah Kristus yang ada di dalam engkau. Dan terakhir saudara dia katakan apa? Dan mengikut aku. Artinya apa, saudara? Itu kadang-kadang dikesampingkan, padahal itu hal yang paling besar, saudara. Mengikuti jejaknya, saudara. Itu artinya mengikuti jejaknya. Saudara tahu siapa yang bisa jelaskan jejak Kristus itu apa? Yang saudara tahu jejak Kristus? Menderita. Oke, menderita satu. Yang kedua? Jejak Kristus itu, saudara ya, kalau saudara tangkap ya, kita sudah bahas. Taat. Wah, super ya. Jadi yang pertama dia taat. Kemudian pada apa yang harus dideritanya, dia menderita. Ya, kemudian sampai dia sempurna dan kemudian dia
dimulung di antara banyak saudara seperti saya dan saudara yang mau benar-benar, aku mau iring Yesus, aku mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Itu jejaknya itu apa? Jejak ketaatan, jejak ikut menderita, menjadi sempurna, dan dimuliakan bersama-sama dengan Kristus. Kan gitu tuh. Itu jejak Kristus itu. Jadi kalau kita bilang, dan mengikut aku, itu maksudnya ikut jejaknya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam memikul salib. Dalam memikul salib. Itu bahasa lainnya saudara adalah mempertontonkan bahwa you are the new creator. Engkau adalah ciptaan baru yang terus-menerus saudara mengikuti keinginannya Roh, sehingga daripada itu ada buah-buah yang menghasilkan karakter Kristus. Jadi kita harus mengikuti apa yang Yesus perintahkan. Dia bilang, pikul lakuk. Lihatlah tanda-tanda, pedoman-pedoman, yaitu perkataan-perkataan supaya apa? Supaya engkau dapat membawanya dengan ringan dan enak. Artinya apa? Saudara bisa tenang. Jiwamu mendapat ketenangan. Gitu, jiwamu mendapat ketenangan. Kita dapat mengalami ketenangan itu dengan memadamkan keinginan-keinginan. Nah, malam hari ini saya hanya mau membahas satu sebelum kita masuk kuis ya, karena kuisnya 2 sesi, saudara ya. Pertama 10 nomor, yang kedua 15 nomor ya. Bagaimana cara paling baik untuk memadamkan keinginan? Nah, saya catat 2, kita bahas satu malam hari ini ya, saudara ya. Yang pertama adalah saudara itu menjadikan Tuhan menjadi kerinduan atau gairah kita satu-satunya. Gitu. Ya. Kita membawa diri kita ini fokus pada satu orientasi, gitu, yaitu menjadikan Tuhan satu-satunya gairah. Ya. Engkau gairah hidupku, satu-satunya ya Bapa. Wah, ya, nyanyi mudah, saudara ya. Tapi kita menjalaninya pasti sepanjang umur hidup, saudara. Karena apa? Perlu kesetiaan, saudara, sampai akhir, ya. Nah, yang kedua, saudara, itu adalah menjadikan kepuasan ilahi. Saya nyebut satisfaction, divine satisfaction, ya. Kepuasan ilahi menjadi penguasa di dalam batin kita, gitu ya. Nah, kita malam hari ini bahas satu saja ya, yaitu menjadikan Tuhan jadi satu-satunya gairah ya. Kita ada waktu mungkin 10 menit ke depan, kita selesai baru kita masuk ke kuis, karena kuisnya juga kita akan bahas nanti. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, memadamkan keinginan itu saudara sudah lihat bahwa even Paulus yang penuh dengan Roh Kudus ya, yang meninggalkan segala-galanya dan mengikut Yesus, yang menganggap segala-galanya itu kerugian ya, karena pengenalannya karena Kristus ya, itu berhadapan dengan realitas itu, sehingga kita perlu belajar sungguh-sungguh untuk apa? Untuk bisa menikmati solusi jalan keluar. Saudara, ini padang rumput dan semak bulus ya. Kadang saudara tahu nggak? Saudara pasti alami ini. Selebrasi itu tidak pernah lama ya. Kadang-kadang orang bilang sehari, 2 hari. Ada sih orang yang 1 minggu itu selebrasinya, 1 bulan. Tapi semakin lama dia selebrasi, semakin dia menumpuk potensi-potensi untuk masa-masa sukar, saudara. Itu kelihatan sekali. Ya, pasti begitu karena firman Tuhan yang berkata begitu, saudara. Dunia ini sedang lenyap. Jadi default settingnya, saudara, keniscayaannya itu adalah dunia ini sedang hilang dengan segala keinginannya. Bahkan one day, saudara ya, hari Tuhan itu dikatakan apa? Langit akan hancur, unsur-unsur di dalamnya akan hancur, dan bumi akan lenyap, saudara. Ya, tidak terlihat lagi. Jadi, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kita ada di dalam
satu sirkumstansi itu, realitas seperti itu. Sehingga apa? Kita perlu menemukan solusi. Dan Yesus adalah solusinya. Solusinya adalah rancangan damai sejahtera. Dan rancangan damai sejahtera itu bicara apa? Kau harus hidup di dalam Kristus. Ya, saya ulang saudara ya. Damai sejahtera itu hidup di dalam Kristus, saudara ya. Di dalam Kristus. Di dalam Kristus itu artinya apa, saudara? Perkataan Kristus harus diam dengan segala kekayaannya di dalam engkau. Harus dengan segala kekayaannya di dalam engkau, saudara. Ya, dan itu berarti apa, saudara? Jadikan Tuhan itu satu-satunya, Pak, dan tidak ada yang lain. Tiada Allah lain, tiada Allah lain, hanya Kau, Yesus. Gitu. Itu benar-benar apa? Nalurinya tuh begitu, saudara. Jadi berperang, kita nggak berperang dengan luar dulu nih, berperang di dalam diri, saudara. Kemenangan itu, ya, saudara ya, itu dikobarkan itu dari dalam, ya, dari dalam untuk kemudian maju keluar. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, memang hanya Tuhan yang bisa menjadi apa? Satu-satunya gairah kita, ya. Ketika kita menjadikan manusia, saudara, menjadi andalan, saudara. Waduh, ini Abdul lagi. Namanya aja udah Abdul. Ada yang mau masuk, saudara, namanya Abdul, ya. Ya, mungkin yang host. Mungkin Abdul Rahman Wahid, Pak. Iya, iya. Oke ya, saudara ya. Jadi, saudara ya, ketika kita menjadikan manusia ya sebagai andalan ya, saudara, sebagai andalan kita sebagai pusat untuk mungkin apa, saudara? Ya, ada masalah untuk menyelesaikan masalah. Ya, saudara, cepat atau lambat ya, mungkin manusianya berbeda tapi saudara pasti kecewa. Ya. Pasti kecewa. Saya udah lihat itu, saudara ya. Bahkan dalam diri saya sendiri, cepat atau lambat pasti mengecewakan. Semua harapan kita kepada manusia, saudara, ya, seseorang atau kepada siapapun, saudara harus didiskon. Saudara harus diskon, ya. Siapapun, ya. Anak, orang tua, pasangan harus didiskon. Tidak ada di antara orang itu yang bisa dibandingkan dengan Kristus Yesus Tuhan, yang tidak pernah berujung cinta kasihnya. Gitu, saudara ya. Gitu, saudara. Wah, bahkan Alkitab sempat sangat ya, ini membuat ibumu meninggalkan engkau, tapi Tuhan tidak meninggal. Wah, kebayangkan, saudara, kita mengandalkan manusia, kecewa ya. Tidak ada yang bisa membahagiakan kita kecuali Tuhan. Itu harus diulang tuh. Tidak ada yang bisa memuaskan kita kecuali Tuhan, ya. Amin. Tetapi saudara ya, apabila kita menjadikan Tuhan itu menjadi satu-satunya kerinduan kita, maka kita harus selalu apa? Ya, kita bilang kerinduanku hanya Tuhan. Terus kita ya harus selalu rindu datang pada Yesus, ya. Benar nggak kan gitu? Harus praktis kan gitu. Selalu rindu datang pada Yesus, gitu. Saudara yang ukur, rindu nggak datang pada Yesus? Atau ada yang di sini yang hanya karena rindu ketemu, lihat Pastor Lepri? Ya mungkin ya. Coba, kan biasanya Andreas gitu ya, Andreas masih lagi ini nih. Oh malah Elsa sangat rindu. Oh, sangat rindu ke Tuhan ya Elsa maksudnya. Soalnya nggak ada belakangnya. Ya. Benar, ini saudara, ini penting loh. Penting sekali. Ini tuh enggak ini bukan pelajaran biasa sebenarnya. Ini pelajaran yang ini. Ya kan gitu. Kalau kita katakan Tuhan itu kerinduanku, ya kita selalu rindu datang pada Dia. Nah, seberapa rindu kita datang kepada Dia gitu. Kita bisa uji itu. Ya. Saudara, seberapa pagi saudara bangun untuk mencari Dia? Saudara, mohon maaf ya, saya tidak mengukurnya dari situ, tapi ini hanya ilustrasi-ilustrasi. Tapi saya kira saya tidak bicara sembarangan, ya. Tuh, ya. Saudara, kalau sampai menemui Tuhan setelah jam 2 siang, saya nggak yakin saudara rindu, saudara. Ya. Benar nggak, saudara? Ya. Coba ukur ya, gitu. Jangan-jangan saudara lebih rindu kampus daripada Yesus.
Atau apalah saudara ya, saya terbatas contoh-contohnya ya. Kok Grace senyum-senyum? Seberapa banyak waktu yang kita berikan kepada Tuhan? Kok Grace senyum-senyum? Hidup tuh bukan hanya aku lagi. Aku saya nggak pernah ya, saudara tahu ya, saya nggak pernah punya kepentingan mau apa, tapi ya itu ya, saudara bisa ini sendiri. Jadi hanya waktu kita katakan kerinduan hatiku gitu ya, maka kita datang pada dia gitu. Jadi ada orang kan, saudara tahu nggak LDR ya, long distance relationship ya, LDR ya. Kan Bu Esther pengalaman tuh. Oh enggak ya Bu ya. Saudara bilang ya rindu tapi nggak mau ketemu, nggak rindu ketemu tuh, itu beda banget saudara. Ya, nah saudara rindu datang pada Tuhan itu ya, kita sudah punya hari khusus ya, di hari Rabu ya, sering kita ya. Jadi saya memberikan nih ya saudara ya, kerangka ya saudara ya, bahwa menjadikan Tuhan satu-satunya itu kita harus selalu rindu datang pada Yesus. Saudara, ayat terkenal yang kita udah baca tadi, Matius 11 ayat 28, 29, 30 itu saudara, itu Yesus yang diutus Allah. Yang dia bilang, marilah datang kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan berikan kelegaan kepadamu. Memang datang kepada dia itu saudara dan saya akan menerima kelegaan. Yesus akan memberi kelegaan. Kelegaan di sini berarti apa saudara? Di dalamnya itu kita berhenti. Ya, nanti kita akan bahas itu minggu depan, ya. Kelegaan itu saudara ya, datang pada Tuhan tuh benar-benar berhenti. Nah, ini berhenti yang ini nih saudara. Saudara udah pernah tahu kemarin kan, kalau kita datang pada Allah itu gimana? Gitu. Be Simple. Enggak, yang pertama apa? Still. Be still itu saudara. Diam itu saudara. Diam itu dalam artiannya rupanya dibilang jangan usahakan apa-apa. Waduh, itu sampai mendefinisikannya aja, sampai saya pernah nyampe gitu ya saudara ya, dalam dalam devotion ya, dalam saat ini ya saudara ya, saat hening dengan Tuhan tuh mencoba untuk menyingkirkan semua saudara ya, menyingkirkan semua yang daftar-daftar yang ingin selalu ya dibawa kepada Tuhan, dan benar-benar mencoba untuk benar-benar bisa nggak nikmati hanya Tuhan saja, dan bukan pemberiannya, bukan berkatnya, bukan janji-janji pertolongannya. Bisa nggak kau rasakan Tuhan saja gitu. Kayak kita ketemu teman tuh, ketemu nih, waduh lama banget, order apa, ntar aja kopi-kopi, gimana lo? Jadi setiap kali mau order nggak jalan karena waduh saking dia saja teh nggak perlu, kopi nggak, mau makan apa nggak, milih restorannya aja terserah deh, gitu kan? Jadi datang sama Tuhan memang Tuhan. Itu ya saudara, saya undang Bapak Ibu untuk merenungkan itu, bahwa kalau kita ingin memadamkan ya keinginan-keinginan itu, kita harus balik itu ya, bahwa keinginan ini membawa kita kepada maut ya memang begitu. Jadi bahasa yang dipakai itu adalah dia memang berpikir ke arah daging. Bahkan di dalam Galatia itu ya dipakai kata yang lebih khas. Dia sebutnya apa saudara? Perbuatan jahat. Jadi jelas jahat udah. Jadi epitumia saudara. Itu udah langsung memang perbuatan jahat yang dihasilkan daging gitu. Jadi tetapi saudara, roh itu hidup dan damai sejahtera. Nah, ini yang kita harus bangun di dalam diri itu. Ya, dengan cara apa? Kerinduan hatiku. Ya, ini jadi kerinduan hati kita itu ya memang hanya Tuhan gitu. Gairah kita itu Tuhan. Kita harus bangun. Nggak mudah bangun itu. Ya, saya juga baru bisa bangun itu. Yang namanya engkau gairah hidupku. Hah? Apa maksudnya? Ya kan? Ya benar nggak? Yang namanya gairah ini dong, ya. Obsesi masa depan begitu kan? Ya.
apa begitu kan, gitu ya. Janji-janji mengenai harapan-harapan mengenai apa pos milenium itu begitu kan, gitu. Pavilion yang indah kan begitu kan. Model-model fashion yang baru mungkin begitu kan. Kan ini engkau gairah hidupku, Tuhan gairah. Dibawa kita sampai situ. Tapi saudara tahu nggak? Kalau sampai di sana, benar-benar yang namanya kelegaan. Itu yang namanya istirahat. Berhenti di dalam Tuhan. Wah, saudara, baru Matius 6 ayat 33 saudara baca. Ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu ditambahkan kepadamu. Amin. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih. Firman yang terkesan singkat, tapi kami tahu kekayaannya dapat mengubah total, radikal dalam hidup kami. Kalau kami berani, kalau kami niat, artinya usaha yang kuat. Kalau kami mau memaksa diri, baru di sana kami ketemu Tuhan yang menyertai Israel melewati padang gurun sampai ke Kanaan. Demikian kami Israel Bang, sampai ke tanah air surga. Terima kasih Bapa, berkat-Mu atas anak-anak. Hamba doa ya, dari Abraham, kepada Yakub, kepada Ishak, damai sejahtera Allah memberkati, melindungi, dan menuntun saya dan saudara melewati ya perjalanan hidup ini, dan kasih setia, damai sejahtera dari Yesus Kristus ya, di dalamnya kita akan menikmati yaitu pertolongannya. Dia menyertai, dia memelihara. Roh Kudus yang terus menyingkapkan setiap kebenaran sehingga engkau dapat dipimpin dan dituntun untuk hidup di dalam kekayaan firman itu, sehingga kemenangan yang akan engkau lihat di garis akhir perjalanan hidupmu. Kau terbukti memelihara iman di bagian terakhir hidupmu. Terima kasih Bapa, berkat dari Allah Bapa dalam Yesus Kristus Putranya, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus turun atas engkau, mengurapi engkau, melimpah di hatimu, tak terbatas, melimpah keluar, dan engkau melihat bahwa Allah lah satu-satunya kepuasan dalam hidupmu. Haleluya. Engkau yang diberkati, kau yang percaya, bersama dengan saya katakan amin. 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 Yeah. Amin.